Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Robiatul Dalia Yusuf dengan NIM 411420047 kelas C, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar yang merupakan materi SMP kelas 9 untuk memenuhi UAS Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Teddy Mahmud MPD. Nah, pada materi bentuk pangkat dan akar ini ada 3 topik utama. Yang pertama ada menu, kemudian ada materi pembelajaran, dan yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasannya. Nah, adapun topik pembahasannya itu terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama adalah bilangan berpangkat, yang kedua adalah bentuk akar, dan yang ketiga adalah merasionalkan bentuk akar. Masuk pada materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Nah, sebelum masuk pada pengertian atau definisi dari bentuk pangkat, kita harus mengetahui bahwa bilangan berpangkat itu sangat banyak manfaatnya apabila kita bertemu dengan bilangan yang sangat besar maupun sangat kecil dalam menyatakan panjang sebuah objek atau jarak maupun massa. Nah, misalnya untuk menyatakan angka 0,00001. Nah, untuk mempermudah penulisannya, kita dapat menuliskannya menjadi bilangan berpangkat, yakni 10 pangkat min 5. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terdapat agak ke atas. Contoh, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kita kalikan sebanyak 2 kali, yaitu 2 dikali 2, yaitu sama dengan 4. Contoh lainnya yaitu 3 pangkat 2. 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Kemudian 4 pangkat 3, yaitu 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 4 dikali 4 dikali 4. Secara umum, bentuk pangkat itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A, titik-titik kali A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokok atau absis dan N adalah pangkatnya. Nah, jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang pertama adalah bilangan berpangkat 0. Untuk bilangan bulat dengan pangkat 0, hasilnya adalah 1. Bilangan bulat apapun, baik nilainya negatif atau positif, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Tapi ini tidak berlaku untuk bilangan bulat 0. Atau secara garis besar, bilangan berpangkat 0 adalah untuk semua bilangan bulat A kecuali A sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, ya bisa dilihat di sini, N pangkat A bagi N pangkat B itu sama dengan N pangkat A kurang B. Atau N pangkat A kurang B bisa kita tuliskan menjadi N pangkat A bagi N pangkat B. Nah, jika N tidak sama dengan 0 dan A sama dengan B, maka N pangkat A kurang B itu sama dengan N pangkat A bagi N pangkat B. Sehingga secara tidak langsung, N pangkat A kurang A itu dapat dituliskan menjadi N pangkat A bagi N pangkat A. Karena A kurang A sama dengan 0, maka N pangkat A bagi N pangkat A sama dengan 1. Sehingganya N pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, contoh 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau misalnya kita menggunakan contoh lainnya, misalnya 7 pangkat 0 itu sama dengan 1.
8 pangkat 0 itu sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan berpangkat bulat positif. Nah, beberapa sifat dari bilangan berpangkat bulat positif diantaranya sebagai berikut ini. Nah, yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Untuk M besar N dan B tidak sama dengan 0. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Dan yang kelima adalah A per B pangkat M itu dapat dituliskan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak sama dengan 0. Jadi, untuk perkalian dan pembagian, apabila bilangan pokoknya sama, maka yang perlu kita operasikan itu pangkatnya saja. Situ sudah tertulis jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Untuk sifat bilangan berpangkat bulat negatif ya, jika A adalah anggota bilangan real di mana A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat negatif, maka A pangkat min N dapat dituliskan menjadi 1 per A pangkat N, atau sebaliknya, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Nah, contoh misalnya 5 pangkat min 2. Untuk membuat dia menjadi positif, kita dapat menuliskan misalnya menjadi 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, dalam operasi hitung bilangan berpangkat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Yang ketiga, kerjakan operasi perkalian dan pembagian. Dan yang keempat adalah kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama adalah perkalian pada perpangkatan. Nah, rumus yang akan digunakan adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, rumus ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, untuk lebih memahami, contohnya adalah 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 5 itu sama dengan 8 pangkat 7. Karena bilangan pokoknya sama yaitu 8, maka yang perlu kita operasikan adalah pangkatnya, yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sehingganya hasilnya adalah 8 pangkat 7. Kemudian yang kedua adalah pembagian pada perpangkatan. Nah, rumusnya adalah A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, contohnya adalah 6 pangkat 8 bagi 6 pangkat 2. Itu sama dengan 6 pangkat 6. Karena ini pembagian, maka pangkatnya cukup dikurangi. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah pangkatnya saja. Sehingga 8 kurang 2 sama dengan 6, hasilnya adalah 6 pangkat 6. Nah, berikutnya adalah bentuk pangkat sederhana. Jika terdapat suatu persamaan pangkat sederhana A pangkat fx sama dengan AN, di mana A adalah anggota bilangan real yang tidak sama dengan 0, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus disamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Contoh, 3 pangkat 1 tambah X sama dengan 81. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perhatikan bilangan pokoknya. Nah, kalau bilangan pokok di ruas kiri itu adalah 3. Maka untuk memudahkan itu, kita lihat bilangan pokok di ruas kanan 81. Nah, berarti 3 pangkatkan berapa yang hasilnya 81. Sehingganya di situ 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 1 tambah X sama dengan 3 pangkat 4.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena bilangan pokoknya sama, maka yang perlu kita perhatikan adalah pangkatnya saja, sehingganya dia menjadi 1 tambah X sama dengan 4. Dan X sama dengan 4 kurang 1. Maka HP atau penyelesaiannya adalah 3. Nah, begitupun dengan soal berikut ini. 4 pangkat 1 tambah X sama dengan 64. Kita perhatikan bilangan pokoknya yang sebelah kiri 4, maka sebelah kanan pun 4 dipangkatkan berapa? Hasilnya adalah 64. Nah, di sini 4 pangkat 3. Karena kan 4 kali 4 sama dengan 16, dan 16 kali 4 sama dengan 64. Dia menjadi 4 pangkat 1 tambah X sama dengan 4 pangkat 3. 1 tambah X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 kurang 1. Sehingganya himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, bilangan berpangkat bilangan rasional. Pangkat rasional adalah bentuk pangkat pecahan. Rasio adalah perbandingan. Jadi pangkatnya itu berupa pecahan. Pangkat rasional mempunyai nilai sama dengan bentuk akar. Nah, berikut ini adalah aturan perpangkatan. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B A pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Berikutnya, A per B pangkat N dapat dituliskan menjadi A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak sama dengan 0. Kemudian, 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N, di mana A tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah A pangkat N per M itu sama dengan A pangkat N akar dari M. Nah, topik pembahasan yang kedua adalah mengenai bentuk akar. Nah, dalam materi ini ya, kita harus mengetahui penarikan akar pangkat untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bentuk akar. Nah, misalnya saya berikan contoh, misalnya adalah 2 pangkat 2, itu sama dengan 4. Dan akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian misalnya 3 pangkat 2 sama dengan 9, artinya 9 ketika kita cabut akar itu sama dengan 3. Kita harus menguasai dasar-dasar dari penarikan akar. Nah, di sini untuk bilangan real A, B, dan N, M, bilangan rasional berbentuk N sama dengan P per Q, dan M sama dengan S per T. Dengan P, Q, S, T, bilangan asli. Nah, berlaku yang pertama, A pangkat P akar dari Q kali A pangkat S akar dari T. Itu sama dengan A pangkat PT tambah QS akar dari QT. Yang kedua, A pangkat P akar dari Q per A pangkat S akar dari T. Itu sama dengan A pangkat PT kurang QS akar dari QT. Yang ketiga, A pangkat P akar dari Q kali B pangkat P akar dari Q sama dengan A kali B pangkat P akar dari Q. Dan yang keempat adalah A pangkat P akar dari Q per B pangkat P akar dari Q itu dapat dituliskan menjadi A per B pangkat P akar dari Q. Dengan A dan B itu tidak negatif saat P atau S adalah genap. Masuk pada sifat-sifat bentuk akar. Nah, untuk A, B, C, dan D bilangan real, maka berlaku yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, A akar B tambah C akar B itu sama dengan A tambah B akar sama dengan A tambah C akar B. Nah, begitupun dia berlaku pada pengurangan. A akar B kurang
C akar B sama dengan A kurang C akar B. Nah, yang kedua adalah perkalian dan pembagian bentuk akar. Yang pertama, akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Yang kedua, akar A per akar B sama dengan akar A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Yang ketiga adalah A akar B kali C akar D sama dengan A kali C akar B kali D. Dan yang keempat adalah C akar A per D akar B sama dengan C per D akar A per B, di mana B tidak sama dengan 0, tidak sama dengan D. Kemudian adalah operasi aljabar bentuk akar. Nah, untuk penjumlahannya yaitu A akar B tambah C akar B sama dengan A tambah C akar B. Itu sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, untuk pengurangan, A akar B kurang C akar B sama dengan A kurang C akar B. Nah, untuk memperjelas ya materi mengenai operasi aljabar bentuk akar, berikut ini adalah contoh yang diberikan. Nah, yang pertama, 2 akar 3 tambah 3 akar 3 itu sama dengan 2 tambah 3 akar 3. Nah, 2 tambah 3, 5 akar 3. Berikutnya, 8 akar 7 tambah 11 akar 7 sama dengan 8 tambah 11 akar 7. 8 tambah 11 sama dengan 19 akar 7. Yang ketiga adalah 7 akar 5 kurang 4 akar 5. Itu sama dengan 7 kurang 4 akar 5. Sama dengan 3 akar 5. Dan yang keempat adalah 5 akar 6 kurang 2 akar 6. Itu sama dengan 5 kurang 2 akar 6 sama dengan 3 akar 6. Nah, berikutnya adalah perkalian bentuk akar. Untuk masing-masing A dan B adalah bilangan rasional positif, maka rumus yang berlaku adalah akar A kali akar B dapat dituliskan menjadi akar A kali B. Nah, contohnya sebagai berikut. 2 akar 2 dikali 3 akar 3. Itu sama dengan 2 kali 3 akar 2 kali 3. Jadi 2 kali 3, 2 kali 3, sehingga menjadi 6 akar 6. Nah, berikutnya 3 akar 5 kali 5 akar 6. Itu sama dengan 3 kali 5 akar 5 kali 6. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15, akar 5 kali 6 30, sehingga dia menjadi 15 akar 30. Berikutnya adalah pembagian bentuk akar. Untuk masing-masing A, B, P, dan Q adalah bilangan rasional positif, maka rumus yang berlaku adalah P akar A per Q akar B dapat dituliskan menjadi P per Q akar A per B. Contoh, 3 akar 6 untuk mengerjakan soal tersebut itu kita kalikan dengan penyebutnya, sehingga dia menjadi 3 per akar 6 itu kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Maka hasilnya menjadi 3 akar 6 per akar 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat adalah akar 36. 36 ketika dicabut akarnya dia menjadi 6. Sehingganya dia menjadi 3 akar 6 per 6. Kemudian kita sederhanakan, dia menjadi 1 per 2 akar 6 atau akar 6 per 2. Nah, topik pembahasan yang ketiga adalah merasionalkan bentuk akar. Nah, yang pertama adalah merasionalkan bentuk akar. Bentuk pecahan A per akar B. Nah, pada pecahan A per akar B, ada bilangan rasional A dan bentuk akar B. Nah, cara merasionalkannya adalah dengan membuat perkalian antara akar B
dengan akar B, dengan pecahannya. Nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi dia menjadi A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Artinya, ketika bentuknya A per akar B, itu kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu kita kalikan dengan akar B per akar B. Sehingganya dia menjadi A per B akar B. Nah, yang kedua adalah bentuk pecahannya C per A kurang akar B atau C per A tambah akar B. Nah, cara merasionalkan bentuk akar selanjutnya itu berhubungan dengan pasangan hasil kali A kurang akar B tambah A tambah akar B. Nah, di mana bilangan rasional berupa A dan B serta bentuk akarnya berupa akar B. Nah, untuk lebih jelasnya, misalnya A per B tambah akar C. Nah, untuk merasionalkan bentuk ini, itu kita kalikan dengan penyebutnya, namun berbeda tandanya. Nah, misalnya A per B tambah akar C. Itu kita kalikan dengan B kurang akar C per B kurang akar C. Dia menjadi A dalam kurung B kurang akar C per B pangkat 2 kurang C. Nah, ini pun berlaku untuk pengurangan ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah A per akar B tambah akar C. Untuk merasionalkannya sama seperti yang di atas, kita kalikan dengan penyebut, namun berbeda tandanya. Jadi kita kalikan dengan akar B kurang akar C per akar B kurang akar C. Sehingga dia menjadi A dalam kurung akar B kurang akar C per B kurang C. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih mengetahui sejauh mana teman-teman mengerti mengenai materi ini, berikut ini adalah contoh soal sekaligus dengan pembahasannya. Nah, untuk soal yang pertama, di sini dia dikatakan bahwa tentukan nilai dari 2 pangkat min 5 dibagi dengan 2 pangkat min 3. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini sebenarnya sudah dijelaskan dan rumusnya juga sudah ada. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah rumus yang bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan bentuk soal tersebut. Lanjut ya. Nah, berikut adalah penyelesaiannya, yaitu 2 pangkat min 5 dibagi dengan 2 pangkat min 3 itu sama dengan 2 pangkat min 5 kurang min 3. Artinya 2 pangkat min 5 tambah 3 yaitu 2 pangkat min 2, atau ketika kita sederhanakan, dia menjadi 1 per 2 pangkat 2 atau 1/4. Nah, berikutnya adalah soal yang kedua. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2, maka tentukan nilai dari A pangkat 2 B pangkat 3 per C pangkat 4. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tinggal ganti saja nilai A, B, dan C. Sehingga dia menjadi 4 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 4. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16, 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sehingga hasilnya adalah 27. Berikutnya adalah soal nomor 3, yaitu tentukan hasil dari min 5 pangkat 3 tambah min 5 pangkat 2 tambah min 5 pangkat 1 tambah 5 pangkat 0. Nah, untuk min 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah min 125, min 5 pangkat 2 adalah 25, dan min 5 pangkat 1 adalah min 5, dan untuk 5 pangkat 0 tentunya adalah 1. 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga ketika kita jumlahkan min 125 tambah 25 tambah min 5 tambah 1, hasilnya adalah min 104. Berikutnya adalah soal nomor 4.
bentuk sederhana dari 13 per 5 tambah 2 akar 3 adalah, jadi untuk merasionalkan bentuk pecahan ini, kita harus kalikan dengan penyebut yang berlainan tanda. Jadi 13 per 5 tambah 2 akar 3 dikali dengan 5 kurang 2 akar 3 per 5 kurang 2 akar 3. Hasilnya adalah 13 dalam kurung 5 kurang 2 akar 3 per 5 pangkat 2 kurang 2 akar 3 pangkat 2. Jadi 2 akar 3 pangkat 2 itu hasilnya ada 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian akar 3 dipangkatkan 2, 3. Jadi sehingga dia menjadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Bisa dituliskan menjadi 13, 5 kurang 2 akar 3 per 25 kurang 12. Hasil akhirnya adalah 5 kurang 2 akar 3. Nah, dan yang soal yang terakhir adalah bentuk sederhana dari 2 akar 54 tambah 4 akar 6 per 4 akar 8 kurang 3 akar 2. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, pertama kita perhatikan angka yang ada dalam akar. Ya, untuk memudahkan ini kita samakan angka yang dalam akar. Nah, kita lihat pada bagian atasnya yaitu 5 akar, yang angka dalam akar itu adalah 54 dan 6. Angka terkecilnya adalah 6. Sehingga untuk memudahkan itu kita cari 6 dikalikan berapa, hasilnya 54. Sama halnya juga yang di bawah yaitu 8, 2 dikalikan berapa sama dengan 8. Jadi bisa kita tuliskan 2 akar 9 kali 6 tambah 4 akar 6 per 4 akar 4 kali 2 kurang 3 akar 2. Sehingganya yang kalau yang di atas itu kalau 9 kita tarik akar dia menjadi 3, dan yang di bawah itu 4 kalau kita tarik akar dia menjadi 2. Dapat dituliskan menjadi 2 kali 3 akar 6 tambah 4 akar 6 per 4 kali 2 akar 2 kurang 3 akar 2. Hasil akhirnya adalah 10 akar 6 per 5 akar 2. Jadi itulah pemaparan materi mengenai bentuk pangkat dan akar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.